Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 12 Maret 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar seperti jemaat Berea, kami membaca dan menyelidiki akan firman-Mu dan menguji setiap ajaran. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Eric Lai dari Malaysia. Kepada Saudara Eric, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan kita pagi ini 12 Maret 2025 berjudul Carilah kebenaran Alkitab dengan cara apapun. Ayat inti terdapat dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Itu adalah pengorbanan besar yang Kristus buat bagi kita dengan mati bagi kita di kayu salib. Apa yang rela kita korbankan demi kasih-Nya? Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Bukan untuk memilih 1 atau 2 atau 9, tetapi ke-10 perintahnya. Semua perintahnya harus dijaga. Yohanes memberitahu kita tentang mereka yang berpura-pura mengasihi, tetapi tidak menuruti tuntutan Allah. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Anda mungkin berkata, "Jadi Anda percaya bahwa seluruh dunia yang terpelajar itu salah, dan bahwa sekelompok orang miskin yang sangat minoritas, yang dipandang sebagai orang biasa yang bodoh, adalah satu-satunya yang akan diselamatkan?" Saya menjawab, Yesus berada di antara orang-orang yang rendah hati di bumi. Dia tidak mengambil posisinya di samping para rabi yang terpelajar atau para penguasa. Dia tidak ditemukan di antara para penguasa dunia, tetapi di antara orang-orang yang rendah hati. Kebenaran tidak pernah ditemukan di antara mayoritas. Kebenaran selalu ditemukan di antara minoritas. Para malaikat dari surga tidak datang ke sekolah para nabi dan menyanyikan lagu-lagu mereka di bait suci atau di rumah ibadat, tetapi mereka pergi kepada orang-orang yang cukup rendah hati untuk menerima pekabaran tersebut. Mereka menyanyikan kabar baik tentang Juru Selamat di atas dataran Bethlehem, sementara orang-orang besar, para penguasa, dan orang-orang terhormat dibiarkan dalam kegelapan karena mereka sangat puas dengan kedudukan mereka dan tidak merasa membutuhkan kesalehan yang lebih besar daripada yang mereka miliki. Guru-guru di sekolah para nabi, para ahli Taurat, imam, dan penguasa adalah penganiaya Kristus yang terburuk. Mereka yang berpura-pura memiliki terang rohani adalah orang-orang yang meremehkan, menolak, dan menyalibkan Kristus. Pria dan wanita yang hebat dan orang-orang yang mengaku sangat baik dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang mengerikan dalam kefanatikan dan posisi mereka yang meninggikan sendiri dan menyanjung diri mereka sendiri bahwa mereka melakukan pelayanan kepada Allah. Tidak ada gunanya mengandalkan mereka. Kebenaran Alkitab
Anda dan saya inginkan dengan cara apapun. Seperti orang-orang Berea yang mulia, kita ingin menyelidiki Alkitab suci setiap hari dengan doa yang bersungguh-sungguh untuk mengetahui apa itu kebenaran, dan kemudian menuruti kebenaran dengan cara apapun bagi diri kita sendiri, tanpa merujuk kepada orang-orang terkemuka atau orang-orang yang baik. Jika kebenaran ada di dalam Alkitab, kita dapat menemukannya di sana serta orang-orang baik dan hebat di bumi. Allah menolong kita untuk menjadi bijaksana demi keselamatan adalah doa saya. Letter 35B 1877. Sekian renungan kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Erik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini merupakan kelanjutan dari renungan pagi kemarin tentang perbincangan Nyonya White dengan Saudari Carolyn Clough yang dicatat dalam suratnya nomor 35 dan 35B tahun 1877. Nah, dalam penjelasannya, Nyonya White mengutip Yohanes 14 ayat 15 yang berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Apakah yang Yesus maksudkan dengan segala perintahku? The Bible Echo tanggal 17 Juni tahun 1901 paragraf 3 berkata, "Semua janji ini diberikan dengan persyaratan. 10 hukum, jangan dan jangan ada padamu, adalah 10 hukum yang dijamin bagi kita jika kita menuruti hukum yang mengatur alam semesta. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Inilah inti dan hakikat hukum Allah. Syarat-syarat keselamatan bagi setiap putra dan putri Adam diuraikan di sini. Jadi, segala perintah Yesus itu adalah 10 hukum, dan itulah hukum yang mengatur alam semesta. Mengapa disebut perintah Yesus? Padahal 10 hukum itu adalah perintah Allah Bapa. The Signs of the Times tanggal 14 November tahun 1895 paragraf 5 menyatakan, "Mereka yang melanggar hukum Allah dan mengajarkan orang lain untuk melanggar perintah-perintah Allah tidak mengikuti Yesus yang berkata, 'Aku menuruti perintah Bapa-Ku.' Mereka mengikuti pemimpin lain. Suara Kristus sendirilah yang mengumumkan 10 hukum Allah di Gunung Sinai, dan Dia tidak akan membatalkan ketetapan-ketetapannya. Inilah dasarnya 10 hukum Allah Bapa adalah perintah Yesus. Sebab Yesus menuruti perintah Bapa, yaitu hukumnya Bapa, serta Yesuslah yang mengumumkannya kepada umat-umat Allah di Gunung Sinai. Nah, perhatikan, Yohanes yang kekasih menuliskan dalam suratnya 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4 yang berbunyi, "Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, 'Aku mengenal Dia,' tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran." Jadi, tanda mengenal Allah adalah jika kita menuruti perintah-perintah Allah, yaitu 10 hukum. Padahal dalam Injilnya, Yohanes yang sama menulis dalam Yohanes 14 ayat 7 berkata, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Mengenal Bapa yang adalah Allah kita, yaitu dengan mengenal Yesus. Lalu, bagaimana hubungannya dengan mengenal Allah oleh menuruti perintahnya atau hukumnya? Hubungannya adalah dalam menuruti hukum Allah Bapa tidak bisa dengan kekuatan diri kita sendiri, tetapi harus tinggal di dalam Yesus. Dan untuk tinggal di dalam Yesus, kita harus mengenal Yesus terlebih dahulu. Dengan mengenal Yesus yang adalah penurut hukum Bapanya, kita mengenal Bapa dan menjadi penurut hukumnya Bapa di dalam Yesus. Karenanya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 21, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya,
dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Mereka yang menuruti perintah Yesus dan mengasihi Yesus akan dikasihi Bapa. Lalu, Yesus sendiri yang menyatakan dirinya kepada orang-orang tersebut. Dan apakah Yesus sendiri yang menyatakan dirinya kepada yang menuruti perintah-perintahnya dan mengasihinya? Oh tidak. Ayat 23 berkata, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Siapakah kami yang Yesus maksudkan? Kami yang Yesus maksudkan adalah Allah dan Anak-Nya, yaitu Bapa dan Yesus. Inilah pentingnya menuruti perintah-perintah Allah yang adalah 10 hukum. Dan ini semua kita ketahui karena kita belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh dan tekun. Karenanya, Nyonya White berkata dalam Christ Triumphant halaman 78 paragraf 3 yang berbunyi, Anda mungkin berkata, jadi Anda percaya bahwa seluruh dunia yang terpelajar itu salah dan bahwa sekelompok orang miskin yang sangat minoritas yang dipandang sebagai orang biasa yang bodoh adalah satu-satunya yang akan diselamatkan? Saya menjawab, Yesus berada di antara orang-orang yang rendah hati di bumi. Dia tidak mengambil posisinya di samping para rabi yang terpelajar atau para penguasa. Dia tidak ditemukan di antara para penguasa dunia, tetapi di antara orang-orang yang rendah hati. Kebenaran tidak pernah ditemukan di antara mayoritas. Kebenaran selalu ditemukan di antara minoritas. Saya ulangi, kebenaran tidak pernah ditemukan di antara mayoritas. Kebenaran selalu ditemukan di antara minoritas. Dan ini masih terjadi sampai sekarang bahwa kebenaran tidak pernah ditemukan di antara mayoritas, tetapi kebenaran selalu ditemukan di antara minoritas. Karenanya renungan hari ini menutup dalam Christ Triumphant, halaman 78 paragraf 5. Kebenaran Alkitab, Anda dan saya inginkan dengan cara apapun. Seperti orang-orang Berea yang mulia, kita ingin menyelidiki kitab suci setiap hari dengan doa yang sungguh-sungguh untuk mengetahui apa itu kebenaran dan kemudian menuruti kebenaran dengan cara apapun bagi diri kita sendiri tanpa merujuk kepada orang-orang terkemuka atau orang-orang yang baik. Jika kebenaran ada di dalam Alkitab, kita dapat menemukannya di sana, serta orang-orang baik dan hebat di bumi. Allah menolong kita untuk menjadi bijaksana demi keselamatan adalah doa saya. Saudaraku dalam Tuhan, marilah kita seperti jemaat di Berea yang tekun belajar firman Tuhan dan uji apakah benar ajaran-ajaran yang telah disampaikan kepada mereka. Bahkan, pekabaran Paulus pun diuji oleh jemaat Berea. Apakah benar demikian? Dan demikianlah seharusnya kita. Namun sedihnya, mayoritas umat gereja masa Advent hari ke-7 puas dengan penjelasan orang-orang hebat dunia. Bagaimana dengan saudara? Adalah doa kami agar saudara pun mau mempelajari Alkitab demi pengenalan Anda akan Yesus Kristus dan menuruti akan perintah-perintahnya yang tertulis dalam firman-Nya. Dan kita pun tinggal dalam kasih-Nya dan Bapa mengasihi kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami, agar kami dengan tekun dan giat mempelajari akan firman-Mu, sehingga kami dapat mengenal Yesus Kristus, Anak Allah yang sesungguhnya, dan mengenal Engkau ya Bapa, dan menuruti akan segala perintah-Mu di dalam anak-Mu. Karenanya tolong kami ya Bapa,
Karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, agar kami dapat dituntun ke dalam seluruh kebenaran saat kami melidiki akan firman-Mu dan menghidupkan seluruh perintah-perintah-Mu yang adalah hukum-Mu di dalam anak-Mu, hingga pada akhirnya kami bertumbuh setiap hari sampai Yesus datang. Kami boleh didapati benar dan layak untuk menerima kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.